Halo adik-adik, selamat pagi. Minggu ini kakak Audrey yang akan membawakan cerita untuk adik-adik kelas kecil. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Sebelum kakak memulai cerita, adik-adik tahu nggak? Kitab Amsal ini ternyata banyak menceritakan tentang nasihat-nasihat loh. Nasihat tersebut merupakan pengetahuan yang dibagikan oleh penulis kitab Amsal itu sendiri. Siapa yang tahu siapa penulis kitab Amsal? Ya benar, penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Raja yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat itu apa sih, Kak? Hikmat adalah pengetahuan dari Tuhan tentang hal-hal yang baik. Ketika kita mempunyai hikmat, maka kita bisa mengetahui hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada cerita kali ini, penulis kitab Amsal ingin membagikan mengenai nasihat dari Tuhan. Apa sih nasihat yang dibagikan di cerita kali ini? Penulis mengajarkan bahwa ketika kita ingin hidup bahagia, kita harus mendengarkan ajaran dan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Kenapa? Karena ajaran yang diberikan oleh orang tua kita adalah ajaran yang baik bagi kita. Kadang-kadang kita merasa kita tahu apa yang terbaik buat kita. Padahal sebagai anak-anak, kita masih harus mendengarkan ajaran dan nasihat dari orang tua kita. Karena orang tua kita pasti mau yang terbaik untuk kita. Orang tua kita mau kita menjadi orang yang baik, sehingga orang tua kita sering memberikan nasihat kepada kita. Sebagai contoh, pernah nggak sih adik-adik merasa nasihat yang diberikan oleh orang tua tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Misalnya, ketika adik-adik mau main keluar dengan teman-teman, sudah lama di rumah nih, bosan karena semua kegiatan termasuk belajar dan sekolah semuanya sudah dilakukan di rumah. Lalu tiba-tiba teman kita mengajak kita main keluar. Tapi ketika kita mau main keluar dengan teman-teman kita, orang tua malah melarang. Rasanya sebel banget ya, karena adik-adik sudah bosan di rumah. Tapi adik-adik, orang tua kita memberi nasihat dengan melarang main keluar rumah ada alasannya loh. Alasannya karena orang tua kita mau menjaga kita supaya kita tetap sehat. Tidak boleh keluar rumah karena kita bertemu dengan orang lain yang kita tidak tahu apakah orang tersebut sehat atau sedang sakit. Ketika orang tua menasehati kita, semuanya karena orang tua sayang dengan kita. Apalagi dengan situasi saat ini ya, yang kita tidak tahu dengan siapa kita bertemu, apakah orang tersebut sakit atau tidak. Begitu juga dengan nasihat-nasihat lain yang diberikan orang tua kita. Semuanya bertujuan untuk menjaga dan membuat kita menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, ketika orang tua memberikan nasihat, kita harus dengar-dengaran ya dan melakukan apa yang dinasehati oleh orang tua kita. Karena nasihat itu akan menjaga kita supaya kita hidup dengan baik dan pastinya bahagia. Nah, sekian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
dan menyenangkan hatinya. Ku mengasihi ayahku dan ayah mengasihiku. Ku mau menaatinya dan menyenangkan hatinya. Ku mengasihi Tuhanku dan Tuhan mengasihiku. Ku mau menaatinya dan menyenangkan hatinya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita saksikan video berikut ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Tadi kita sudah memberikan persembahan. Mari kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum mengakhiri impak kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Hidup Ceria nomor 269, bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, sebelum kita sudahi impa pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Semoga apa yang tadi telah kami dengarkan, cerita dari kakak-kakak dapat kami jalani di kehidupan kami masing-masing. Berkati juga agar kami dapat dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami, supaya kami dapat hidup dengan baik dan bahagia. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Dan ingatlah cerita firman Tuhan hari ini bahwa kita harus selalu mendengarkan dan mentaati nasihat orang tua agar Tuhan Yesus sayang sama kita. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti impa di rumah. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus